Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena bisa menggunakan sebagian dari banyaknya nikmat Allah untuk ketaatan. Karena seorang ulama bernama Abu Hazim memberikan nasihat, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Bertambah harta tapi tidak semakin dekat kepada Allah, maka harta menjadi musibah. Bertambah umur tapi tidak semakin dekat kepada Allah, maka umur itu adalah musibah. Kita bersyukur pagi ini sebagian sisa-sisa usia kita bisa kita gunakan untuk salat subuh, duduk di majelis ilmu, berkumpul bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah taala selalu curahkan kepada uswah hasanah kita, manusia teladan terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah taala, materi kita hari ini usut tuntas, tulisan yang kita baca di banyak tempat, di Malang Raya, di banyak tempat kita lihat ada spanduk bertebaran luar biasa, dan tidak pernah ada spanduk dengan tulisan seperti itu sebanyak tulisan ini. Tidak hanya tulisan, tapi kemudian demonstrasi di banyak tempat, teriakan keras di seluruh pelosok Malang Raya, dengan mobil besar, sound system besar. Tapi yang prihatin adalah mereka yang menuntut usut tuntas saat zuhur berkumandang, mereka melupakannya. Saat asar masih di jalanan, saat demo melupakan semua kewajibannya sebagai seorang muslim. Artinya tidak dilarang teriak keras usut tuntas, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengingat bahwa suatu saat yang teriak usut tuntas akan diusut tuntas oleh Allah di yaumul hisab. Jaksa yang sekarang menuntut akan diusut tuntas oleh Allah di yaumul hisab. Hakim yang mengadili
juga akan diusut tuntas di hari hisab. Begitu pula kita semua hari ini, para jamaah. Ya, kita semua akan diusut, dihisab, dimintai pertanggungjawaban sempurna tuntas. Kalau di dunia mustahil. Sehebat-hebatnya manusia mustahil. Dengan alat bukti secanggih apapun hari ini mustahil. Tapi nanti di hari akhir, di yaumul hisab, semuanya akan sempurna. Maka inilah yang penting untuk kita renungkan sebagai seorang muslim. 100% pasti kita masuk surga. Tapi tentu keadilan akan berjalan atas diri kita. Seorang muslim kalau melakukan kebaikan dapat pahala, melakukan dosa ada siksanya, walaupun pada akhirnya masuk surga. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihat, fa innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah tempat beramal dan tidak ada hisab, dan nanti akhirat adalah hisab dan tidak ada amal. Maka hendaknya seorang muslim saat di dunia tempat beramal, hendaknya memastikan diri banyak-banyak beramal kebaikan, menjauhkan diri dari perkara yang dilarang Allah Ta'ala. Jangan sampai nanti ketika kita sampai di yaumul hisab, kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Kita mengalami persoalan yang begitu berat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran yang kita semua sangat hafal, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Nanti kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh nikmat, atas semua nikmat. Sekecil apapun nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, akan diusut setuntas-tuntasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas semua nikmat dari Allah, hendaknya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa nikmat itu bukan hanya soal kesenangan. Kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat mata, lahir, minta sebelumnya kepada Allah. Lahir, Allah kasih kita mata. Padahal bayangkan para jamaah, di luar saya, di luar kita semua, mohon maafnya, ada bayi lahir tiba-tiba buta, pun dia tidak minta buta kepada Allah. Kita lahir sempurna, 10 jari sempurna, jarinya lengkap, tangannya lengkap. Di luar kita bayi yang perlu kita paham adalah di balik semua nikmat yang kita rasakan hari ini, nanti ada amanahnya, ada hisabnya, ada pertanggung jawabannya, akan diusut setuntas-tuntas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para jamaah rahimahullah, ketika kita nanti
di yaumul akhir yang luar biasa adalah salah satu yang Allah beritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 181, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada setitik pun yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Karena Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mengawasi. Maka seorang muslim harus berhati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai kemudian dia melakukan perkara-perkara yang akan membuat sulit hidupnya saat dia karena inilah sesungguhnya hari yang paling dahsyat, peristiwa yang luar biasa yang akan dialami semua orang, termasuk kita. Rela apa terpaksa, kita pasti akan dihisab. Suka tidak suka, pasti akan melewati tahapan hari perhitungan ini. Dan itu hari yang begitu luar biasa dahsyat. Tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun dari semua yang kita lakukan. Kita melakukan perbuatan di tempat ramai, Allah tahu. Misalnya ada orang bermaksiat di puncak Gunung Arjuna sendirian, semua tercatat di tempat segelap apapun. Nanti di akhir terbuka sejelas-jelasnya. Di tempat paling jauh pasti akan ada hisabnya. Sehingga seorang ayah bernama Luqman di dalam Al-Quran menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, baik, jika ada sebuah perbuatan sekecil apapun, fi sokhra, di dalam batu, bayangkan, ada perbuatan yang digambarkan di dalam batu. Di dalam batu itu artinya apa? Tertutup rapi, tidak ada yang bisa melihat seorang pun. Atau fisama, di langit, yang tidak ada kamera bisa merekamnya, tidak ada bisa mata menjangkau. Atau fil ardi, di dalam bumi paling dalam, pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Maka jamaah rahimahullah, seorang muslim itu harus sangat berhati-hati di dalam hidup ini atas semua yang dilakukan, karena pasti nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya, akan ada penuntutannya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisab di akhirat nanti itu ada dua model, ada dua bentuk, ada dua makna. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-arad, yaitu ketika seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan lembaran amal mereka ditunjukkan semua amalnya, dan kemudian dipaparkan amal maksiat kaum mukminin. Kita semua, saya, Bapak Ibu, akan dipaparkan oleh Allah maksiat-maksiat kita. Kemudian Allah tetapkan amal-amal yang tercatat dosa. 1, 2, ini dosa, ini maksiat, ini keburukan. Allah tetapkan itu. Lalu Allah rahasiakan, Allah tutupi, Allah tidak buka kepada manusia. Yang terakhir, setelah Allah tutupi itu, Allah ampuni
Itu yang disebut dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah, hisab yasiro, hisab yasiro, hisab yang mudah. Dan ini akan didapatkan orang-orang yang dirahmati Allah. Ini akan didapatkan orang-orang yang diberkahi Allah. Bayangkan, setelah dipaparkan dosa-dosanya, semua Allah paparkan, kemudian Allah tetapkan, ini tercatat dosa, ini tercatat maksiat, ini tercatat keburukan. Karena ada maksiat yang tidak dicatat keburukan. Contohnya, orang mabuk saat gila, itu enggak tercatat dosa. Tapi kalau kita mabuk dalam kondisi sadar, itu tercatat dosa. Setelah dipaparkan semua, Allah tetapkan itu. Ada yang orang-orang Allah rahasiakan keburukan aibnya, dosanya itu. Orang sudah takut, orang sudah khawatir, udah cemas dengan dosanya yang banyak, tapi Masya Allah berikutnya Allah tutupi. Allah tutupi. Siapa itu yang Allah tutupi maksiatnya? Di akhirat, orang yang di dunia suka menutupi aib sesama muslim, itu Allah tutupi. Masya Allah. La yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib kejelekan orang lain di dunia, Allah akan tutupi, Allah rahasiakan aibnya di akhirat. Jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah saat di akhirat, ketika semua orang pada ketakutan, malu, situasi sulit, karena aibnya dibuka oleh Allah, maka di dunia menutupi aib sesama jaga lisan, jaga media sosial dari membuka aib orang lain. Dan yang lebih luar biasa berikutnya adalah, setelah Allah tutupi, Masya Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu bayangkan, dosa kita hari ini banyak. Yang bersyukur hari ini masih diantar ya. Oh, itu nikmat luar biasa. Kadang-kadang takut, Fatih hari ini kayak apa, enggak sama. Kalau Fatih hari ini kayak apa, ya. Tapi kita berharap diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dianjurkan banyak-banyak beristighfar, juga baca Sayyidul Istighfar, pastikan. Nah, kita bisa mendapatkan hisab yang mudah, doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Bacaannya pendek, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami nanti dengan hisab yang mudah. Kalau doa ini kita sungguh-sungguh dan Allah ijabah, Masya Allah. Saat banyak orang sulit, kita mudah. Saat banyak orang ketakutan, kita lebih tenang. Maka sekali lagi para jamaah, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar di saat hari penuntutan itu kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, di samping ada hisab mudah yang disebutkan al-aurad tadi, kedua ada munaqasyah, pemeriksaan secara sungguh-sungguh detail. Inilah yang dinamakan hisab, perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Nah, suatu saat Rasulullah SAW bersabda, man husiba udhiba, kata Nabi, barang siapa yang dia hisab udhiba, dia tersiksa. Nabi ngomong begitu, barang siapa dia hisab, dia tersiksa. Aisyah berkata, mendengar itu, Aisyah berkata, awali sayaqulullah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Isa berkata, ya Allah, bukankah Allah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan orang yang disiksa itu disiksa? Padahal Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisabai yasiru. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala innama dzalikal ardu, itulah yang disebut dengan al-ardu, hisab yang mudah. Jadi itu al-ardu. Walakin, akan tetapi, man, siapa, nuqishal hisab, barang siapa yang diteliti hisabnya, barang siapa diperiksa sungguh-sungguh atas hisabnya, Nabi katakan apa? Yahlik, dia akan binasa, Pak. Dia akan binasa. Ini yang berat. Kata Nabi, barang siapa diperiksa sungguh-sungguh, dia akan binasa. Kenapa binasa? Karena orang tersiksa. Kenapa terasa begitu berat ketika orang mengalami hisab yang kedua ini? Salah satunya misalnya di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sering baca surat Yasin? Apa artinya? Pada hari itu mulut dikunci. Orang kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa itu tabiatnya mulut pengen bohong, ya, mulut pengen dosa agar selamat. Maka Allah tutup mulut ini. Lalu yang bicara apa? Tangan-tangannya. Itu tersiksa. Pikiran pengen selamat tapi ini ada terdakwa pengen bohong, ya, tekan video gitu, kan tersiksa, udah bohong, mungkin sekarang akan selamat, Allah jadi tayangkan, itu tersiksa. Dan apalagi, dan bersaksi kaki-kaki mereka. Jadi itu beratnya nanti ketika ada hisab yang sungguh-sungguh, yang teliti. Nah, jamaah rahimahullah. Sampai kemudian kita pernah mendengar sebuah syair lagu Krisha, ketika kaki dan tangan berbicara. Oh, itu lagu dahsyat, Pak. Itu syairnya luar biasa itu. Itu kisahnya. Suatu saat Krisha ini minta tolong kepada Taufik Ismail untuk bikinkan syair lagu. Ketika oleh Taufik, kata beliau, sebulan. Ternyata Taufik Ismail punya ide. Sekali. Maka itu mari baca sampai surat lalu tertulislah syair-syair itu. Dan ketika Krisha melantunkan syair-syair terinspirasi dari Yasin itu, baru 2 bait Krisha nangis hampir pingsan. Masya Allah, mengingat beratnya hari hisab, mengingat sulitnya hari hisab.
Mohon maaf para mayat. Naudzubillah. Tangan akan bicara. Gitu. Kita pernah mukul anak kita berlebihan di kamar, nggak ada orang tahu, tangan bicara. Gitu. Ngambil harta, nggak ada yang tahu, tangan akan bersaksi. Itu berat. Itu sulit luar biasa. Apalagi kemudian Nabi menyampaikan dalam hadisnya, la tazulu qadama abdi, tidak akan bergeser kaki kita sampai ditanya tentang 4 hal. Di hari kiamat kata Nabi, kaki manusia tidak bergeser 1 senti pun sampai ditanya 4 perkara. Jadi kalau di dunia ini orang disidik di kepolisian masih bisa jalan-jalan, ya. Kadang-kadang ada yang bisa keluar penjara kayak Gayus itu, bergerak di mana-mana. Kita nanti dari akhir beratnya apa? Kaki berdiri dan tidak geser 1 senti sampai selesai urusan hisab 4 hal. 2, ilmunya diamalkan apa tidak. Ketiga, hartanya dari mana, untuk apa. Yang keempat, tubuhnya ini sampai wafat lebih banyak habis untuk kebaikan atau sebaliknya. Itu 4 hal ditanyakan. Dan kaki ini berdiri tidak bergeser 1 senti pun sampai selesai hisabnya. Masya Allah, berat luar biasa. Untuk beratnya dah luar biasa. Maka para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian, sekali lagi, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi musibah di yaumul hisab. Jangan sampai tangan nanti menjadi musuh, jari-jari menjadi musuh kita. Ingin bohong tapi mengatakan, ya Allah, mohon maaf, dulu lebih sibuk dengan HP daripada Quran. Ini jadi musuh. Ini akan mengatakan, ya Allah, si fulan itu dulu tangannya sibuk dengan HP dan enggan memegang Al-Quran. Musuh ini, Pak. Jadi musuh kita, Pak. Kayak ini kasusnya Sambo itu. Ini bermusuhan, ya, saling menjatuhkan. Jangan sampai kemudian kita dijatuhkan oleh tangan-tangan kita. Kita dipersalahkan oleh tangan-tangan kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai mata-mata ini, Pak, menjadi musuh buat kita. Jangan sampai kaki mempersalahkan diri kita ini. Itu berat. Maka tidak ada jalan lain kecuali menggunakan semua nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Ya, semoga Allah bimbing kita di dalam ketaatan, Allah mudahkan kita beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan melakukan dosa maksiat. Dosa maksiat, kata Ibnu Qayyim, adalah racun pembunuh. Obatnya adalah, penawarnya adalah istighfar bertaubat. Dosa adalah racun pembunuh dan obat penawarnya adalah istighfar bertaubat. Maka banyak-banyak bertobat kepada Allah. Semoga semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu para jamaah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.